Supreme Martial God Technique. Bab 2491-2500. Bab 2491 Angin bertiup kencang, Liu Shifeng. Tidak, jelas tidak. Karena ekspresi Liu Shihai saat ini juga sangat jelek. Jika sepupunya datang, dia tidak akan pernah memiliki ekspresi seperti ini. Terlebih lagi, suara ini jelas-jelas perempuan. Benar saja, tidak lama kemudian, seorang wanita berbaju putih muncul di langit di atas rumah komandan. Melihat orang ini muncul, mereka yang masih menyerang segera berhenti. Termasuk Liu Shihai. Mereka semua berlutut di tanah dan memberi hormat, berkata, "Saya telah melihat Penatua Feng." Wu Yun dan yang lainnya juga melihat ke atas. Wanita berbaju putih ini terlihat sangat cantik, dan mungkin berusia 30-an. Tapi itulah yang terlihat. Usia sebenarnya pasti akan lebih tua. Karena kekuatannya sangat kuat. Setidaknya mereka semua ada di cermin alam semesta besar, dan bahkan lebih banyak lagi. Dan terlihat juga dari nama Liu Shihai dan lainnya. Dia sebenarnya adalah seorang penatua yang bermartabat. Dia pasti berusia lebih dari 30 tahun, dia hanya menjaga dirinya sendiri dengan baik. Mengapa kamu tidak berlutut? Pada saat ini, wanita berkulit putih, Penatua Feng, sedang melihat ke arah Wu Yun dan mereka berempat. Namun, saat ini, dia telah melihat seni bela diri dan kekuatan Wu Yun dan yang lainnya. Pupil matanya sedikit menyusut, dengan ekspresi terkejut di matanya. Jelas, dia juga melihat bahwa Wu Yun dan dua lainnya sebagian besar adalah kultivator luar. "Mengapa aku harus berlutut padamu?" Wu Yun berkata dengan suara yang dalam, "Kami berempat naik dari wilayah alam dewa kedua, tetapi Liu Shihai mempersulit kami. Sekarang dia ingin menghancurkan kami. Berlututlah. Kamu." Lelucon yang luar biasa. Rambut Liu Shihai hampir rontok ketika dia mendengar Wu Yun mengatakan ini. Dia bisa menggunakan favoritisme publik untuk membalas kepentingan pribadi, tapi ini sama sekali tidak terjadi di alam dewa ketiga. Hukum dan peraturan di wilayah alam dewa ketiga masih sangat ketat. Dia berencana memberitahu sepupunya untuk datang hanya untuk mencegah terjadinya kecelakaan seperti itu. Tetapi bagaimana dia bisa membayangkan bahwa sepupunya tidak datang, tetapi Feng yang lebih tua yang tidak ada hubungannya ini yang datang. Siapakah Penatua Feng? Tetua dari Sekte Suixin, yang juga merupakan salah satu dari 10 sekte, adalah Feng Piao Piao. Meskipun dia seorang wanita, dia bertindak tegas dan tegas, serta sama kuatnya. Dari segi status, dia mungkin setingkat dengan sepupu Liu Shihai dari sekte berbeda. Namun dari segi kekuatan, dia hanya lebih kuat dari sepupunya. Saya tidak mampu membelinya. Melihat mata Feng Pian-Pian sudah melihat ke arahnya. Liu Shihai gemetar lagi, dan berbagai pemikiran dengan cepat terlintas di benaknya. Dia harus memikirkan cara untuk berdalih. Jika tidak, Feng Piao Piao ini bukan dari sekte Wushen. Jika dia dihukum, apalagi sepupunya datang, apakah dia bisa diselamatkan? Bahkan jika dia bisa menyelamatkannya, bagaimana jika Feng Piao Piao membunuhnya sebelum sepupunya datang? Tapi sekarang, Liu Shihai hendak berdalih, tapi dia hanya mendengar suara lain datang dari kejauhan. "Hahaha, siapa yang aku bicarakan? Ternyata Penatua Feng dari Sekte Suixin ada di sini. Kamu baik-baik saja. Apa, mengapa Penatua Feng bebas datang ke rumah sepupuku Liu Shihai hari ini?" Mendengar suara ini, Liu Shihai ekspresi gugup segera menjadi rileks. Bagaimanapun, sepupunya ada di sini. Sang penyelamat telah tiba, dan bahayanya untuk sementara teratasi. Bahkan jika kekuatan Feng Piao Piao lebih tinggi dari Liu Shifeng. Feng Piao Piang sama sekali tidak berani membunuh Liu Shifeng di depannya. Tentu saja, premisnya adalah dia tidak mengaku mempersulit Wu Yun dan orang lain. Faktanya, selama pikirannya jernih, dia tidak akan mengakuinya. "Saya telah bertemu Penatua Liu." Melihat kedatangan Liu Shifeng, semua orang di rumah komando memberi hormat. Feng Piao Piao juga tersenyum ringan dan berkata, "Liu Shifeng, kamu datang tepat pada waktunya. Kudengar sepupumu ingin menindas yang lebih muda dan bahkan membunuh para pendatang baru yang baru saja naik ini. Tidak ada, menurutku. Ini pasti sebuah salah paham." Liu Shifeng tertawa. Kemudian,
dia menatap Liu Sihai dan berbisik, apa yang terjadi? Sepupu, begini. Liu Sihai buru-buru menjelaskan apa yang terjadi. Tentu saja dia tidak berani menyembunyikannya di depan sepupunya. Hanya dengan menceritakan keseluruhan ceritanya, sepupunya dapat menemukan cara untuk membantunya menutupi masalah tersebut. Namun, setelah Liu Sifeng mendengar perkataan Liu Sihai, jika tidak ada yang hadir, saya hampir tidak akan ditampar. Dia berkata dengan suara yang dalam, kamu ingin mati. Kamu tidak dapat mengatakan bahwa ketiga orang ini adalah kultivator dari luar alam. Jika kamu menyinggung perasaan mereka, begitu tuan mereka mengetahuinya, kamu dan aku tidak tahu bagaimana kita akan mati. Sepupu, situasinya mendesak. Saya hanya mengatakannya. Saya tidak memperhatikan pada awalnya. Liu Sihai menjelaskan, lagi pula, saya merasa orang-orang ini mungkin tidak memiliki tuan. Jika tidak, jika saya ingin membunuh mereka sekarang, mereka akan memanggil mereka. Tuan ada di sini. Bodoh. Liu Sifeng meraung, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, lupakan, saya harap tebakan Anda benar. Pokoknya, masalahnya sekarang adalah Feng Piao Piao. Atasi dia dulu. Tetapi orang-orang ini harus dibunuh dan tidak boleh ditahan. Para pembudidaya luar meningkat dengan sangat cepat dan tidak meninggalkan masalah apapun. Bahkan jika tidak ada tuan, mereka harus dilenyapkan. Dengan berbisik, rencana kasar pada dasarnya terbentuk di benak Liu Sifeng. Tiba-tiba, aku melihatnya perlahan mengangkat kepalanya. Penatua Feng, sepupuku memberitahuku apa yang terjadi barusan. Itu memang salah paham. Orang-orang inilah yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Mereka menolak untuk mematuhi kendali sepupuku karena mereka orang luar. Para pembudidaya luar angkasa memang dapat menikmati perlakuan khusus, tetapi mereka tidak bebas melakukan apapun yang mereka inginkan di wilayah alam dewa ketiga kita. Karena mereka berani secara terbuka menyerang kantor komando wilayah alam dewa ketiga saya, maka mereka bertanggung jawab atas kejahatan ini. Maka pasti tidak ada cara untuk melarikan diri. Liu Sifeng, Sekte Wushen Anda tidak takut mati, tetapi Sekte Suixin saya buruk. Feng Piao Piao berkata, karena kita semua tahu bahwa mereka adalah kultivator dari di luar wilayah, apakah kamu masih berani menghukum mereka? Kamu melakukannya saja. Apakah kamu tidak takut orang-orang kuat tingkat suci di belakang mereka akan keluar dan menghancurkan Sekte Wushenmu? Itu urusan Sekte Wushenku, jadi saya tidak perlu Penatua Feng mengkhawatirkan hal itu. Liu Sifeng berkata, kalau begitu, Penatua Feng, saya tidak akan mengirim Anda pergi. Feng Piao Piao sedikit mengernyit dan tidak berkata apa-apa. Tapi dia juga tidak pergi. Wu Yun dan mereka bertiga, melalui percakapan mereka berdua barusan, secara kasar mengetahui apa yang sedang terjadi. Bab 2492, Pembunuhan dan Keheningan. Alasan sebelumnya tentu saja adalah konflik dengan Balai Penegakan Hukum dan Tao Suchong. Liu Sihai ingin mempersulit mereka, tetapi kemudian menemukan bahwa hanya ada satu orang, Tao Suchong, yang merupakan penguasa sebenarnya dari Balai Penegakan Hukum, wilayah alam dewa kedua. Dan ketiganya adalah orang luar. Namun, sama seperti orang-orang di alam dewa kedua, orang-orang di alam dewa ketiga juga tidak berani menyinggung orang luar ini secara terbuka. Yang mereka takuti adalah guru suci di belakang mereka. Namun segalanya telah menemui jalan buntu, jadi Liu Sihai memanggil sepupunya Liu Sifeng, tetua dari Sekte Wushen, untuk membunuhnya dan membungkamnya. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa sesepuh Sekte Suixin bernama Feng Piao Piao akan tiba-tiba tiba di sini, mengganggu rencana awal. Beginilah kejadian yang baru saja terjadi. Tapi tidak peduli apa, Wu Yun dan mereka bertiga secara kasar bisa yakin akan satu hal. Entah itu Liu Sihai, Liu Sifeng, atau Feng Piao Piao ini. Mereka semua cukup takut dengan status mereka bertiga sebagai orang luar. Tentu saja, bukan mereka bertiga yang takut. Dengan kekuatan mereka bertiga saat ini, tidaklah cukup untuk melihat di area alam dewa ketiga ini. Bahkan Liu Sifeng, yang menjaga gerbang, membuat mereka tidak berdaya, apalagi orang-orang kuat lainnya. Namun, karena orang-orang ini takut pada tuan di belakang mereka. Lantas, apakah poin ini bisa diperbesar secara langsung?
Sama seperti Wu Yun berada di area alam dewa kedua. Kemunculan seorang master yang tidak ada sama sekali membuat takut semua orang kuat di wilayah alam dewa kedua dan tidak berani menyentuhnya sama sekali. Selain itu, sekarang mereka tidak hanya berbicara seperti Wu Yun sebelumnya. Mereka memang memiliki pembangkit tenaga listrik tingkat suci yang sekarang bertanggung jawab. Dan, masih ada dua. Meskipun, sebelum pergi, orang suci hutan ungu dan orang suci anggur membicarakan hal itu. Biarkan mereka bertiga bertindak mundur dan mengandalkan diri mereka sendiri semaksimal mungkin. Selalu pikirkan konsekuensinya sebelum mengambil keputusan. Berulang kali, Wu Yun dan yang lainnya telah diberitahu untuk tidak meminta bantuan mereka dengan mudah sampai situasi hidup atau mati benar-benar terjadi. Lin Yi dan Ming Yi juga mengetahui hal ini dengan sangat baik. Oleh karena itu, ketika Wu Yun dan Liu Sihai baru saja mengambil tindakan, mereka tidak memanggil majikannya masing-masing. Tapi, pada saat ini, mata Wu Yun, Ming Yi, dan Lin Yi saling terkait. Terlihat dari mata mereka bahwa mereka bertiga mungkin sedang memikirkan hal yang sama saat ini. Pindahkan saja tuan mereka. Tapi bicaralah dan menakuti mereka. Urus sisanya sendiri. Dengan cara ini, mungkin ada kecurigaan mengandalkan kekuatan sang master. Namun nyatanya, ini hanya bisa dianggap sebagai tipuan. Sama seperti Wu Yun berada di wilayah alam dewa kedua, perjalanan kultivasinya tidak akan terpengaruh sama sekali. Karena masih akan ada bahaya yang seharusnya ada. Mengalahkan guru, hanya dapat dikatakan bahwa orang kuat seperti Liu Sifeng tidak akan berani menyerang mereka. Jika Anda memiliki rekan atau rekan praktisi yang berada dalam lingkup wilayah Anda, jika Anda ingin melawan atau menantang mereka, itu tidak akan terpengaruh oleh tuannya. Dengan kata lain, meskipun majikan mereka ada di dekatnya, ada rekan atau praktisi dengan level yang sama yang ingin melawan mereka. Baik sage hutan ungu maupun sage anggur tidak akan ikut campur, atau dengan kata lain, tidak dapat ikut campur. Ini adalah aturan seluruh dunia budidaya. Itu tidak akan berubah dimanapun. Mereka bertiga sudah menentukan gambaran umum mereka hanya dengan satu pandangan. Namun, semuanya terjadi begitu saja dalam sekejap mata. Namun menurut Liu Sifeng, itu sudah terlalu lama. Feng Piao masih belum pergi. Liu Sifeng sudah sedikit tidak sabar. Tetua Feng, aku akan membiarkanmu pergi, entah kamu pergi atau tidak. Tetapi hari ini ketiga orang ini mengganggu tatanan wilayah alam dewa ketigaku dan secara terbuka memusuhi komando. Tidak peduli apa identitas mereka, aku akan membunuh mereka. Jika Anda tidak takut mendapat masalah, maka Anda hanya bisa menonton dari samping. Pada saat itu, jika mereka benar-benar membuat marah tuan di belakang mereka dan melibatkan Anda Feng Piao dan Sekte Sui Xin Anda, jangan salahkan aku. Setelah mengatakan itu, wajah Liu Sifeng tiba-tiba menjadi gelap. Tatapannya menyapu Wu Yun dan yang lainnya, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Tentu saja, ada juga Guru Tao Su Chong. Namun, di mata Liu Sifeng, Guru Tao Su Chong, seorang yang berkuasa, tidak memiliki koneksi, tidak memiliki dukungan, dan tidak ada yang perlu ditakuti. Target utamanya, dan yang paling dia khawatirkan, hanyalah Wu Yun dan yang lainnya. Ini harus diselesaikan sesegera mungkin. Tiga bajingan, tidak peduli siapa kamu berani mengabaikan aturan alam dewa ketigaku. Hari ini, aku akan membunuhmu sebagai peringatan bagi orang lain. Setelah mengatakan ini, aura kultivasi menakutkan Liu Sifeng meledak. Ayo, saya harus mengatakan bahwa kekuatannya memang sangat kuat. Meskipun Wu Yun dan Lin Yi punya rencana, mereka juga sangat waspada, takut akan apa yang mungkin terjadi. Namun nama yang juga masuk dalam jajaran maskil ini nampaknya tak segugup mereka berdua. Sebaliknya, dia terlihat santai. Saat itu, Liu Sifeng bergegas mendekat. Sebelum Wu Yun dan Lin Yi dapat berbicara, Ming Yi maju selangkah sambil memegang sesuatu di tangannya. Warnanya hijau dan hitam, seperti batu, saya tidak tahu secara spesifik. Tapi hal inilah yang langsung mengejutkan Liu Sifeng yang marah. Di tengah kesibukannya, dia tiba-tiba berhenti. Kekuatan telapak tangannya yang hendak mengenai Ming Yi langsung ditarik. Ada lebih banyak ketakutan yang terlihat di matanya. Sebab,
di batu ini biasa berwarna biru kehitaman. Itu sebenarnya memancarkan aura tingkat suci yang samar namun sangat nyata. Ini jelas merupakan sesuatu yang hanya dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik tingkat suci. Tapi kenapa itu muncul pada Mingyi yang baru setengah langkah memasuki alam Qiankun? Liu Xifeng mengerti. Liu Xihai juga mengerti. Pada saat yang sama, Liu Xifeng ditahan. Mingyi berkata dengan ringan. Bab 2493, bunuh atau lumpuhkan, Anda pilih salah satu. Liu Xifeng, aku tahu aku tidak bisa mengalahkanmu, tapi kamu bisa mencobanya. Kamu mungkin bisa membunuhku, tapi aku jamin dalam 2 jam, seluruh sekte Wushenmu akan hilang. Mingyi acuh tak acuh. Dan ucapkan kata-kata ini dengan tenang. Jika sudah seperti ini sebelumnya, dia bahkan tidak akan menganggapnya serius, apalagi menahan Liu Xifeng. Karena Liu Xihai telah berjanji kepadanya bahwa sama sekali tidak ada tuan di belakang Wu Yun dan yang lainnya. Kami hampir membunuh Wu Yun dan yang lainnya sekarang, tapi kami tidak melihat mereka meminta bantuan dari tuannya. Tapi sekarang, Liu Xifeng tidak berani lagi. Dia langsung tercengang. Karena Liu Xifeng salah menebak, tidak diragukan lagi dia salah menebak. Batu yang memancarkan aura suci di tangan Mingyi sudah bisa membuktikan segalanya. Liu Xifeng tidak mengatakan apapun atas kata-kata Mingyi. Namun tindakannya telah membuktikan segalanya. Bukan saja dia tidak mengambil tindakan, dia bahkan mundur. Dia mundur ke Liu Xihai dan menatap Liu Xihai dengan marah. Kamu benar-benar babi yang bodoh. Jika kamu bukan saudaraku, aku akan memenggal kepalamu sekarang. Untungnya, aku cepat menghentikannya. Kalau tidak, tahukah kamu apa konsekuensinya? Tidak, Anda mengatakannya, guru, tapi apa yang dia pegang di tangannya sekarang? Aura tingkat suci semacam itu tidak mungkin dimiliki kecuali barang-barang yang dikenakan oleh pembangkit tenaga listrik tingkat suci. Liu Xihai juga ketakutan mendengarnya momen. Selain itu, setelah dimarahi sepupunya, dia tidak bisa membedakan timur, barat, dan utara. Otaknya bergerak-gerak, dan dia tiba-tiba berkata kepada sepupunya, "Sepupu, mungkin ini palsu. Aku berpura-pura menjadi ibumu, keluar." Kali ini, Liu Xifeng benar-benar marah. Dengan suara, bang, dia menendang dan menendang Liu Xihai jauh-jauh. Namun, inilah saatnya. Mingyi langsung menggunakan metode jiwa surgawi dan bergegas menuju Liu Xihai yang diusir. Tampaknya Liu Xihai akan langsung tersingkir. Wu Yun dan Lin Yi saling memandang dan segera mengikuti, takut Liu Xifeng akan mengambil tindakan. Dan Liu Xifeng mengambil tindakan seperti yang diharapkan. Dia bergegas menuju Mingyi dan menghentikan Mingyi. Namun, dia hanya menghentikan Mingyi dan tidak melawan Mingyi. Meski marah, mereka tetap saudara-saudara. Pada saat kritis, dia berdiri untuk menyelamatkan sepupunya. Pada saat yang sama, mereka memelototi Mingyi dan Wu Yun serta 3 lainnya yang datang dari belakang. Liu Xifeng, saya tidak tahu apakah Liu Xihai telah mengatakan yang sebenarnya tentang masalah ini kepada Anda, tetapi menurut dugaan saya, Anda tahu yang sebenarnya. Jadi, Liu Xihai, saya tidak tahu, tetapi hari ini, itu benar. Kamu yang membela masalah ini. Bayar harganya, atau biarkan tuanku maju sendiri untuk meminta pertanggungjawabanmu padaku. Mingyi berkata dengan nada dingin dan acuh tak acuh. Namun kalimat kedua ini jelas ditujukan kepada Liu Xihai. Setelah beberapa saat, Mingyi melanjutkan, Liu Xihai, jika kamu mengaku bersalah sekarang, sepupumulah yang akan berurusan denganmu. Tetapi jika kamu menunggu tuanku maju untuk menanyaimu, mungkin tuanku akan melakukannya berurusan denganmu. Atau mungkin, itu adalah kekuatan tertinggi di alam dewa ketiga. Saya pikir Anda harus tahu bahwa ketika mereka berurusan dengan Anda, mereka tidak akan memperlakukan Anda sebagai manusia sama sekali. Kata-kata Mingyi sepertinya serius, bahkan bisa dikatakan sangat membosankan. Namun ada bonus batu biru kehitaman di tangannya. Kata-kata apapun akan sangat menakutkan di telinga Liu Xihai dan Liu Xifeng. Saya akui, ini saya sejak awal. Tampaknya kualitas psikologis Liu Xihai tidak kuat. Dia tidak bertahan lama, lalu tubuhnya melunak dan dia mengeluarkan semuanya. Tentu saja,
Liu Sifeng sudah mengetahui hal ini sejak lama. Apa yang dia katakan sekarang hanyalah memberikan penjelasan kepada Wu Yun dan 3 orang lainnya. Di saat yang sama, dia juga setuju dengan pernyataan Ming Yi. Sekarang dia diberitahu bahwa sepupunya lah yang berurusan dengannya. Mereka tidak akan benar-benar dikutuk oleh master di belakang Wu Yun dan mereka bertiga, atau oleh kekuatan tertinggi di wilayah alam dewa ketiga. Binatang jahat itu benar-benar seperti ini. Saya akan melumpuhkannya. Penatua Feng, apakah Anda keberatan? Liu Sifeng berkata dengan wajah muram. Ada banyak kemarahan di hati saya, tapi tidak ada tempat untuk melampiaskannya. Tidak peduli betapa dia membenci Wu Yun dan yang lainnya, dia hanya bisa menahannya saat ini. Apalagi ia harus pamer, karena harus memberikan penjelasan kepada Wu Yun dan yang lainnya, dan juga kepada Feng Piao-Piao yang hadir. Urusan keluarga Penatua Liu semuanya ditangani oleh Penatua Liu. Feng Piao-Piao berkata dengan tenang. Jadi, kamu setuju? Setelah kehilangan satu tangan, masalah ini akan selesai. Kata Liu Sifeng dengan sungguh-sungguh. Meskipun Feng Piao-Piao mengatakan untuk membiarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan, itu hanya pembicaraan. Dia harus melakukan sesuatu, jika tidak, jika masalah ini menjadi terlalu besar, itu tidak akan pernah berakhir. Feng Piao-Piao mengangkat bahu dan tidak berkata apa-apa. Melihat Wu Yun dan 3 lainnya, dia jelas bermaksud jika Wu Yun dan 3 lainnya setuju, dia tidak akan peduli. Pada saat ini, mata Liu Sifeng juga tertuju pada Wu Yun dan mereka bertiga. Memang masalah ini harus disetujui oleh Wu Yun dan yang lainnya. Namun, niat Wu Yun dan yang lainnya sangat jelas dan tegas. Saling memandang, mereka bertiga mengerti maksudnya. Masih diwakili oleh Ming Yi. Bunuh atau lumpuhkan, kamu pilih salah satu. Atau, kamu bisa menunggu kami mengungkap masalah ini secara langsung. Jika saatnya tiba, menurutmu apa yang akan mereka lakukan terhadap sepupumu? Kamu, Liu Sifeng menggerutu giginya dan menggeram, kata-kata yang sampai ke bibirnya ditelan olehnya. Dia tidak punya jalan keluar. Dia hanya bisa naik. Jika masalah itu terungkap, sepupunya pasti akan mati. Tapi sekarang, setidaknya, Anda bisa meninggalkan kultivasi Anda. Faktanya, pilihan ini dapat dianggap sebagai Ming Yi yang memberi Liu Sifeng langkah maju. Dalam hatinya, dia pasti ingin Liu Sihai mati. Namun, jika Liu Sifeng benar-benar memaksa dan membunuh sepupunya, Ming Yi khawatir Liu Sifeng akan kehilangan akal sehatnya dan menjadi gila. Ketika saatnya tiba, akan sulit untuk menolaknya. Lagi pula, dia tidak benar-benar ingin memanggil tuannya, Wain Sage. Sepupu, saudaraku, jangan, tidak, selamatkan aku, jangan, tidak, ah. Ratapan menyedihkan Liu Sihai terdengar saat dia memohon belas kasihan. Liu Sifeng juga cepat dalam tindakannya dan langsung menghancurkan budidaya Liu Sihai. Namun, keseluruhan pribadi Liu Sifeng sangat dingin saat ini. Orang bisa melihat kemarahan mengerikan keluar dari matanya, tapi ditekan secara paksa. Wu Yun dan mereka bertiga dapat melihat bahwa Liu Sifeng tidak akan pernah menyerah setelah kejadian ini. Tapi, itu tidak masalah. Yang Anda inginkan adalah efek ini. Biarlah badai datang lebih dahsyat. Selama Liu Sifeng sendiri tidak berani mengambil tindakan, itu sudah cukup. Faktanya, Liu Sifeng tidak akan pernah berani mengambil tindakan. Jika dia berani, dia akan mengambil tindakan sekarang, bukan? Liu Sifeng, ingat, ini adalah konsekuensi dari menentang kita. Menghancurkannya kali ini adalah sebuah peringatan. Jika kamu berani menyerang kami lain kali, ya, maka tidak akan pernah ada pilihan untuk menggulingkannya. Mengerti, kata Ming Yi ringan. Lalu dia kembali menatap Wu Yun dan Lin Yi. Ayo pergi, tidak ada yang tinggal di sini. Kemana harus pergi? Wu Yun dan Lin Yi sama-sama tercengang. Bab 2494 Dia menyukaiku. Keduanya tidak mengerti, tiba-tiba Ming Yi pergi kemana. Ikuti Penatua Feng kembali, ada apa? Ming Yi menjawab dengan tenang. Penatua Feng. Wu Yun dan Lin Yi tercengang lagi. Bukannya saya sedang membicarakan hal lain, saya hanya merasa hal sebesar itu baru saja terjadi dan saya hampir terbunuh. Untuk saat ini,
Mereka tidak memiliki kesan yang baik terhadap siapapun di wilayah alam dewa ketiga ini. Termasuk berkibar tertiup angin. Jadi, bukankah tidak pantas mengikuti tren begitu saja? Meski mereka tidak mengatakannya secara langsung, namun sorot mata mereka mengatakan semuanya. Dan Mingyi juga secara akurat menangkap makna di mata kedua orang tersebut. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan berjalan ke Wu Yun dan Lin Yi. Dia menepuk bahu mereka berdua dan berkata sambil tersenyum tipis, "Jangan khawatir, percayalah, kembalilah ke Sekte Sui Xin bersamanya dulu." Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju Feng Piao Piao. Wu Yun dan Lin Yi saling berpandangan, keduanya ingin berbicara tetapi ragu-ragu. Tapi sekarang masalahnya sudah sampai pada titik ini, apalagi yang bisa dikatakan. Mingyi jelas telah membuat keputusan, dan mereka tidak punya pilihan lain. Setelah beberapa saat, Wu Yun memanggil guru Tao Su Chong, dan mereka berjalan menuju Feng Piao Piao bersama. Feng Piao Piao memandang beberapa orang sambil tersenyum. Kemudian, matanya menyapu tubuh Liu Xifeng lagi. "Ikut aku." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Mingyi mengikuti, diikuti oleh Wu Yun, Lin Yi, dan guru Tao Su Chong. Adapun Liu Xifeng, dia melihat beberapa orang pergi tanpa berani mengeluarkan kentut. Namun, setelah menunggu hingga beberapa orang yakin untuk pergi sepenuhnya, dia menjadi gila. Bang, bang, bang. Seperti anjing gila, ia menyerang dengan ganas di rumah komandan. Ini adalah melampiaskan kemarahan yang telah lama ia pendam dalam hatinya. Setelah melampiaskannya beberapa saat, Liu Xifeng akhirnya tenang. Kembali ke tempat Liu Xihai digulingkan. Dia memelototi semua bawahan kantor komandan yang hadir di sekitarnya. Dia berkata dengan tatapan sinis, "Kalian yang ada di sini hari ini telah menutup mulut kalian rapat-rapat. Kalian tidak melihat, tidak mendengar, dan tidak mengetahui segalanya tentang hari ini. Semuanya adalah komandan kalian. Kalian adalah bertanggung jawab untuk itu. Jika ada yang berani mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal, saya akan membunuh seluruh klan Anda." Apakah Anda sudah mengingat semuanya? Ingat, Penatua Liu. Semua pelayan mengangguk. Ya. Liu Xifeng mengangguk dengan murung, lalu mengambil Liu Xihai dan terbang kembali ke kamar Liu Xihai di rumah komandan. Dia membaringkan Liu Xihai di tempat tidur dan hendak berbicara. Tapi yang dia dengar hanyalah suara Liu Xihai yang sangat lemah, "Sepupu, sepupu, aku tidak menyalahkanmu, aku tahu." Tidak perlu mengatakannya. Liu Xifeng menghentikannya dan berkata dengan suara yang dalam, "Hari ini masalah ini dipaksakan, tapi, sepupu, ingatlah ini untukku. Masalah ini pastinya belum selesai. Bahkan jika mereka memiliki master, aku akan membuat beberapa dari mereka membayar harga darah atas apa yang terjadi hari ini. Sepupu, jangan khawatir, aku bersumpah, mereka semua harus mati, mereka semua harus mati." Tempat lain, dalam kehampaan. Wu Yun DKK. Saat ini, kelompok mereka berada jauh dari rumah komandan. Namun, perlu beberapa waktu untuk sampai ke Sekte Suixin. Dan yang aneh adalah, Mingyi sebenarnya tidak berjalan bersama Wu Yun dan yang lainnya, melainkan tetap dekat dengan Feng Piao Piao. Hal ini mengejutkan Wu Yun dan yang lainnya. Saat ini, hati mereka dipenuhi dengan segala macam pertanyaan dan mereka ingin bertanya pada Mingyi. Tapi Mingyi tidak pernah berjalan bersama mereka, itu benar-benar tidak bisa dimengerti. Faktanya, Wu Yun dan yang lainnya mulai khawatir apakah Mingyi akan jatuh ke dalam rencana Feng Piao Piao. "Mingyi." Wu Yun memanggil ragu-ragu. Jika Mingyi tidak menjawab, mereka tidak akan mengikuti angin dan pergi. Namun anehnya, Mingyi sepertinya tidak direncanakan. Mendengar suara Wu Yun, dia menoleh dengan ekspresi santai di wajahnya dan tersenyum ringan. Pada saat yang sama, mungkin orang bisa menebak apa yang dipikirkan Wu Yun dari wajahnya. Setelah mengucapkan beberapa patah kata kepada Feng Piao Piao, dia terbang kembali ke Wu Yun dan yang lainnya. "Mingyi, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa, aku tahu apa yang ingin kamu tanyakan." Wu Yun hanya ingin berbicara, tetapi Mingyi langsung menghentikannya. Di saat yang sama, dia tersenyum dan menjelaskan. "Sebenarnya, semua yang baru saja terjadi adalah apa yang Penatua Feng suruh aku lakukan."
Dia bertanya padaku apakah ada seorang master. Jika tidak, dia akan membawa kita pergi. Tetapi jika ada, dia menyuruhku untuk langsung menunjukkan sesuatu yang dapat membuktikan bahwa saya memiliki seorang guru untuk memastikan bahwa Liu Xifeng tidak akan berani mengambil tindakan terhadap kita. Oh, Wu Yun dan 3 orang lainnya tiba-tiba mengangguk, tetapi kemudian Wu Yun berkata lagi, itu saja, kamu percaya dia? Apakah kamu tidak takut dia ingin mengambil keuntungan dari kita? Mungkin tidak menggunakan, tapi tidak. Ming Yi melambaikan tangannya dan berkata, baru saja, aku memberitahunya jika dia punya setiap pikiran jahat terhadap kita, dia akan melakukannya. Itu tidak berguna. Saya juga mengatakan kepadanya dengan jelas bahwa tuan saya tidak akan dipanggil kecuali benar-benar diperlukan. Tapi dia tidak bereaksi sama sekali. Mengapa? Itu adalah Lin Yi. Siapa yang bertanya kali ini? Aku tidak tahu, mungkin, itu benar. Ming Yi tiba-tiba mengatakan jawaban yang tidak bisa dimengerti. Apa yang benar? Apa yang kamu bicarakan? Wu Yun menatap Ming Yi dengan tatapan kosong. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Ming Yi. Namun, kata-kata Ming Yi selanjutnya benar-benar menghilangkan kebingungan tersebut. Namun, yang dibawanya adalah keraguan lain yang lebih besar, dan sangat tak terkalahkan. Dia memberitahuku bahwa dia menyukaiku, itu cinta pada pandangan pertama. Ming Yi berkata dengan penekanan yang jelas, tapi cukup bersemangat. Bab 2495 Kemajuan ini. Mengapa? Apa? Ya Tuhan, apakah ada yang salah dengan telingaku? Kali ini, bukan hanya Wu Yun dan Lin Yi. Bahkan penganut Tao Su Chong, yang terdiam sejak meninggalkan rumah komandan, mengatakan sesuatu yang sangat mengejutkan. Ia bahkan mulai mempertanyakan apakah ada yang tidak beres dengan telinganya. Memang benar, jika Anda memberikan ini kepada siapapun, Anda mungkin akan mendapatkan ekspresi yang sama. Bahkan jika Sein Anggur dan Sein Hutan Ungu ada di sini, mereka tidak terkecuali. Itu luar biasa. Di wilayah alam dewa ketiga, seorang tetua dari salah satu dari 10 sekte mengatakan dia menyukai Ming Yi. Terlepas dari hal lain, perbedaan usia mereka sangat besar. Dia lebih tua, saudaraku. Dia jauh lebih tua darimu. Aku khawatir dia berusia lebih dari 100 tahun. Jika dia pernah menikah sebelumnya, ini. Lin Yi lah yang mengatakan ini. Wu Yun tidak memiliki kekhawatiran seperti itu, karena Bai Lir lebih dari 1000 tahun lebih tua darinya, dan dia masih seekor rubah betina, jadi mengapa dia tidak tidur dengannya? Yang dikhawatirkan Wu Yun adalah apakah Feng Piao-Piao menipu Ming Yi. Mungkin ada yang namanya cinta pada pandangan pertama. Namun proporsinya tidak besar, dan rasanya tidak masuk akal untuk mempercayainya secara membabi buta. Menghadapi keraguan kedua orang itu, Ming Yi tersenyum. Pertama, Lin Yi, masalahmu sebenarnya bisa diabaikan. Mengapa repot-repot soal usia? Meskipun Anda dan saya belum tua, para kultivator seperti kita memiliki umur puluhan ribu, atau bahkan lebih. 100.000 tahun telah bertahan penampilanmu. Apa bedanya antara puluhan dan ratusan tahun? Kalau soal pernikahan, haha, itu lebih perlu dikhawatirkan. Jangan membicarakan hal semacam ini. Aku hanya akan bertanya padamu kapan waktunya tiba. Tanyakan saja. Terlebih lagi, dia baru saja mengatakan kepada saya bahwa dia hanya fokus pada kultivasi selama bertahun-tahun dan tidak pernah terlibat dengan pria manapun. Tentu saja, dia mengatakan bahwa dia juga merindukan banyak pria luar biasa. Jadi, dia tidak melakukannya. Aku tidak ingin bergaul denganku kali ini, jika aku setuju. Adapun Wu Yun, itu masalahmu. Ming Yi memandang Wu Yun, apakah dia nyata atau tidak? Karena itu terjadi, kenapa kita tidak percaya dulu? Apakah dia nyata? Awasi saja. Ketika saatnya tiba, bertindak sesuai situasi. Ini akan baik-baik saja. Jangan khawatir. Wu Yun dan Lin Yi, termasuk Tao Su Chong, terdiam setelah mendengar kata-kata Ming Yi. Tapi dia tidak banyak bicara. Tapi setelah beberapa saat, Wu Yun tiba-tiba berkata, tunggu. Dari nada bicaramu, apakah kamu siap setuju untuk bersamanya? Ya, ayo kita. Coba. Sejujurnya, aku juga punya perasaan padanya. Mungkin, dia dan aku memiliki hubungan pernikahan di kehidupan kami sebelumnya.
Kalau tidak, bagaimana kami bisa jatuh cinta satu sama lain pada pandangan pertama? Ini. Wu Yun dan Lin Yi saling berpandangan, tak bisa bicara. Tapi sekarang Ming Yi telah memutuskan, sebagai teman dan saudara, mereka tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Dukung saja Ming Yi. Namun begitu mereka mengetahui bahwa Feng Piao memanfaatkan Ming Yi dan menipu, mereka berdua akan segera membawa Ming Yi pergi dan mencari cara untuk membunuh Feng Piao. Pendeta Tao Suchong di belakangnya selalu memiliki tatapan yang rumit di matanya. Tidak tahu harus berpikir apa. Mungkin juga ada rasa iri. Lagi pula, dari segi usia, dia dan Feng Piao adalah pasangan yang cocok. Hanya saja, aku memikirkan betapa tua dan belum bercukurnya aku, seperti tumpukan kayu tua. Tiba-tiba, Su tersenyum diam-diam pada Sang Tao. Sepertinya saya benar-benar harus berlatih seni keabadian. Saya juga ingin mencari pacar di Sekte Suixin. Sekitar beberapa jam kemudian, sekelompok orang, dipimpin oleh Feng Piao, tiba di lokasi Sekte Suixin. Harus dikatakan bahwa wilayah alam dewa ketiga masih merupakan wilayah alam dewa ketiga. Sekte Suixin ini sangat mengesankan. Kembalinya Feng Piao menarik banyak murid Sekte Suixin untuk memujanya. Tapi dia juga melihat Wu Yun dan orang lain yang mengikutinya dengan terkejut. Sesaat kemudian, Sekte Suixin, ruang pertemuan. Feng Piao memanggil semua pejabat senior Sekte Suixin, termasuk pemimpin sekte. Dia tidak menghindar dan langsung mengumumkan dua hal. Mungkin seperti yang dikatakan Ming Yi, dia benar-benar tidak ingin melewatkannya lagi, jadi dia tidak sabar untuk mengambil keputusan. Hal pertama yang dia umumkan adalah dia ingin membuka pintu belakang untuk memungkinkan Wu Yun dan yang lainnya bergabung langsung dengan Sekte Suixin. Ini bukan apa-apa, sebagai seorang penatua, dia masih memiliki hak ini. Selain itu, dia juga secara belak-belakan menyatakan bahwa Wu Yun dan yang lainnya adalah orang luar. Bukan masalah besar untuk membawa serta seorang yang berpengaruh seperti Tao Suchong. Namun hal kedua ini membuat semua orang yang hadir tercengang. Termasuk pemimpin Sekte Suixin. Karena Feng Piao mengumumkan, dia dan Ming Yi akan bertunangan dalam 3 hari. Sedangkan untuk hari pernikahannya akan kita bahas nanti. Belum lagi orang lain, bahkan Ming Yi pun sedikit lengah. Sekarang, kita bahkan belum membicarakan tentang kencan, tapi kita akan bertunangan. Melihat ekspresi terkejut dan tidak siap Ming Yi, Feng Piao berkata langsung. Bukankah kamu juga bilang kalau kamu jatuh cinta padaku pada pandangan pertama? Kalau iya, langsung bertunangan saja. Ini. Kalau kamu tidak setuju, tidak perlu bicara tentang itu. Aku bukan gadis kecil, dan aku tidak membutuhkanmu untuk membujukku dengan cinta. Kata-kata Feng Piao membuat Ming Yi tidak punya jalan keluar. Dan Ming Yi mengertakkan gigi dan langsung mengangguk, oke, saya setuju, bertunangan. Aku pergi, apa-apaan ini? Lin Yi berseru, perkembangan ini membuatnya takut. Wu Yun juga tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Di sisi lain, ekspresi dan penampilan pejabat senior Sekte Suixin serupa dengan mereka. Mereka paling memahami Feng Piao. Ini adalah master yang tidak pernah kekurangan pelamar, tetapi tidak pernah tergoda oleh siapapun. Kenapa dia tiba-tiba bertunangan dengan orang yang jauh lebih muda darinya? Mungkinkah dia menyukai identitas dan latar belakangnya? Atau apakah menurut Anda dia muda dan energik? Namun yang jelas, hal ini tidak mungkin terjadi. Mereka memahami Feng Piao. Feng Piao bukanlah orang yang mengikuti dunia, dia adalah orang yang mengikuti kata hatinya dan tidak memiliki kekhawatiran. Keputusan ini hanya membuktikan bahwa Feng Piao memang tergoda. Wu Yun dengan cermat mengamati perubahan emosi dan ekspresi setiap orang yang hadir. Dia tiba-tiba mulai merasa bahwa Feng Piao mungkin tidak palsu. Mungkin Feng Piao sangat tertarik pada Ming Yi, itu adalah cinta pada pandangan pertama. Jika itu salah, katakan saja. Feng Piao, aktingmu sangat bagus. Selain itu, kemampuan akting semua anggota Sekte Suixin yang hadir sangat bagus. Namun kenyataannya, hal ini tidak mungkin dilakukan. Dengan kata lain, semua ini, Feng Piao hingga Ming Yi, adalah benar.
Bab 2496 3 hari kemudian, pertunangan. Kalau begitu, karena Penatua Feng telah membuat keputusan, kita tidak bisa terlalu ikut campur dalam masalah ini. Katakan saja yang sebenarnya. Dalam 3 hari, Penatua Feng dan teman muda ini Ming Yi akan bertunangan di Sekte Suixin. Kira-kira setelah merenung lebih dari 30 napas, Tetua dari Sekte Suixin, Yue Tian, mengumumkan. Terima kasih, Master Sekte. Saya akan menyerahkan sisanya kepada Anda. Feng Piao-Piao berkata dengan tangan ditangkupkan. Namun tak lama kemudian, dia sepertinya mengingat sesuatu lagi. Tiba-tiba dia berkata, ngomong-ngomong, Guru Sekte, ada satu hal lagi, tentang Liu Sifeng, tetua dari Sekte Wushen. Sederhana dan jelas, Feng Piao-Piao memberikan ringkasan kasar tentang apa yang dialami Wu Yun dan yang lainnya. Di Istana Kepresidenan, dia juga menjelaskan bahwa meskipun Liu Sifeng mengakui kesalahan sepupunya, dia juga menghukumnya sesuai dengan itu. Tapi Liu Sifeng pasti tidak akan menyerah. Mengenai hal ini, meski semua yang hadir terkejut, namun mereka tidak terlalu terkejut. Sebagai salah satu dari 10 sekte di wilayah alam dewa ketiga, semua pejabat senior kurang lebih telah mendengar tentang perilaku Liu Sihai, komandan yang bertugas menerima orang-orang yang naik. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah masalah Sekte Wushen, dan Liu Sifeng, sepupu tertua, berada di balik layar. Dulu, kebanyakan dari mereka menutup mata atau menutup sebelah mata. Oleh karena itu, mereka tidak terkejut dengan perkataan Feng Piao-Piao. Saya hanya tidak menyangka kali ini, Liu Sihai akan menjadi buta dan menyinggung 3 kultivator luar. Tapi, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Yue Tian melambaikan tangannya dan berkata, Penatua Feng tidak perlu mengkhawatirkan masalah ini. Bahkan jika Liu Sifeng tidak menyerah, ini adalah Sekte Suixin saya. Ini adalah wilayah Yue Tian saya. Bahkan jika mereka datang, mereka tidak bisa membatalkannya. Masalah macam apa? Sekte Suixin akan mengurus pernikahanmu dalam 3 hari. Ya, Master Sekte. Feng Piao-Piao mengangguk, lalu dia langsung menarik Ming Yi dan meninggalkan ruang pertemuan. Teman-teman, semuanya segera dimulai. Itu juga membuat semua orang yang hadir merasa tercengang. Namun, semua orang mengumumkan bahwa mereka bertunangan di depan umum, dan berpegangan tangan sepertinya bukan apa-apa. Di bawah pengaturan Yue Tian, Wu Yun, Lin Yi, dan Tao Suchong, ketiganya juga diatur untuk tinggal di Sekte Suixin. Dia dianggap sebagai anggota Sekte Suixin. Adapun identitasnya, dia hanya dapat dianggap sebagai murid untuk saat ini. Pada saat yang sama, karena hubungan Feng Piao-Piao, Yue Tian juga secara khusus memberikan batu darah dewa kepada Tao Suchong. Dengan cara ini, Pendeta Tao Suchong tidak lagi seorang yang berpengaruh, tetapi seperti mereka, dia adalah penduduk asli wilayah alam dewa ketiga ini. Hanya dengan cara inilah Tao Suchong dapat layak menyandang status anggota Sekte Suixin. Jika Anda adalah orang yang naik, tidak mungkin untuk bergabung dengan Sekte Hati Air. Kita hanya bisa bergerak maju secara perlahan di antara kekuatan-kekuatan yang lebih rendah dan lebih lemah. Adapun batu darah dewa ini, Wu Yun dan yang lainnya selalu mencemoohnya. Namun, bagaimanapun juga, ini adalah aturan wilayah alam dewa ketiga. Dengan kekuatan mereka bertiga, pada dasarnya mereka tidak dapat mengubah situasi ini. Tidak perlu berubah. Dengan hubungan antara Feng Piao-Piao dan Ming Yi, mereka tidak lagi memusuhi. Wilayah alam dewa ketiga, Sekte Suixin, dan batu darah dewa seperti dulu. Dia tidak mencoba menghentikan Tao Suchong untuk menerima batu darah dewa ini. Karena hanya dengan cara itulah Tao Suchong dapat benar-benar membangun pijakan yang kokoh dan berintegrasi ke dalam wilayah alam dewa ketiga. Tentu saja, Wu Yun dan mereka bertiga, yang merupakan kultivator luar, secara alami tidak membutuhkan batu gabungan darah dewa. Yue Tian juga tidak menyebutkan hal ini kepada mereka. Mungkin, Yue Tian sendiri juga tahu bahwa batu darah dewa ini tidak ada gunanya sama sekali. Itu hanyalah aturan tak berarti yang diturunkan oleh nenek moyang mereka yang merupakan penghuni asli wilayah alam dewa ketiga. Selama 3 hari tersisa, Wu Yun dan yang lainnya dalam kondisi berkultivasi. Meskipun Ming Yi kadang-kadang terlihat, Ming Yi tidak tinggal bersama mereka.
Mengenai apakah dia pindah ke kamar tidur tetua di Feng Piao Piao, Wu Yun tidak bertanya. Bukannya aku tidak peduli, hanya saja tidak perlu bergosip tentang hal-hal tersebut. Mengetahui bahwa Ming Yi aman saja sudah cukup. Dalam 3 hari ini, Yue Tian juga memberitahu sebagian besar alam dewa ketiga tentang Feng Piao Piao dan Ming Yi. Bagaimanapun, itu adalah hari pertunangan para tetua sekte Suisin. Mereka yang pantas mendapat ucapan selamat masih harus datang. Dengan kata lain, berdasarkan posisi sekte Suisin di alam dewa ketiga. Kecuali 2 aula dan 3 gerbang di atas 10 sekte. Belum lagi di antara 10 sekte, bahkan 9 sekte lainnya di antara 10 sekte harus memberinya wajah sekte Suixin. Namun tidak mengherankan, saat semua orang mendengar beritanya. Selama ada yang mengenal Feng Piao Piao, reaksi pertama mereka adalah sangat terkejut. Saya khawatir sebelum ini, tidak ada yang mengira Feng Piao Piao akan benar-benar bertunangan. Terlebih lagi, itu terjadi pada seorang kultivator muda dari luar. Namun meski begitu, bagi kebanyakan orang, itu hanyalah sebuah kecelakaan. Orang yang benar-benar merasa tidak nyaman dan sangat marah adalah Liu Xifeng dari Sekte Wushen. Dia belum memberitahu pemimpin Sekte Wushen, Ji Dao, tentang masalah ini. Karena dia tidak yakin apakah Ji Dao akan menyalahkannya atau membantunya ketika dia mengetahui hal ini. Bagaimanapun, sepupunya Liu Xihai memang salah dalam hal ini. Terlebih lagi, ada 3 orang luar dengan identitas luar biasa yang menghadap mereka. Semakin sering hal ini terjadi, semakin marah Liu Xifeng. Menyingkirkan Wu Yun dan yang lainnya serta membalaskan dendam Liu Xihai adalah janji dan obsesinya. Namun kini Ming Yi, salah satu dari ketiganya, justru mengumumkan pertunangannya dengan He Feng Piao Piao. Dengan cara ini, Ming Yi dapat dianggap sebagai setengah dari manajemen puncak Sekte Suixin. Jika Anda masih ingin mengambil tindakan, dan tidak ada bantuan dari Sekte Wushen, mungkin agak rumit. Namun, kenyataannya, meskipun Liu Xifeng tidak memberitahu, pemimpin sektenya, Ji Dao, akan tetap mengetahuinya. Rumah komandan untuk sementara berada di bawah kendali Sekte Wushen mereka. Tidak peduli seberapa keras mulut orang-orang di kantor komandan yang mengetahui hal itu, bahkan Sekte Suisin, yang sudah mengetahuinya, tidak merilis berita tersebut. Namun, karena Shenzong tidak lagi memiliki kemampuan tersebut, tidak sulit untuk mengetahui alasan sebenarnya. Dan hal ini, jika sebelum berita pertunangan Ming Yi dan Feng Piao Piao keluar, Ji Dao mungkin akan menghukum Liu Xifeng. Namun kini, begitu berita pertunangan itu keluar, Ji Dao tiba-tiba mengubah keputusannya. Bab 2497 Keputusan Ji Dao. Alasan saya berubah pikiran sebenarnya sangat sederhana. Alasan pertama adalah Liu Xifeng, sebagai sesepuh dari Sekte Wushen, bertengkar dengan Wu Yun dan yang lainnya, dengan kata lain, tidak akan ada kesempatan untuk memenangkan hati Wu Yun dan yang lainnya di masa depan. Alasan kedua adalah tidak apa-apa jika Wu Yun dan yang lainnya pergi begitu saja atau tidak bergabung dengan kekuatan apapun. Tapi mereka memilih Sekte Suixin. Dan dia baru saja bertunangan dengan Feng Piao Piao, tetua dari Sekte Suixin. Bagaimana Ji Dao bisa duduk dengan tenang kembali? Setidaknya menurutnya, ini adalah langkah bagus dari Sekte Suixin. Sekalipun taruhannya tidak bagus, tidak ada kerugian. Tapi begitu langkah ini selesai, kemungkinan besar Sekte Suixin akan mengambil kesempatan ini untuk menjadi terkenal. Di masa depan, mungkin pembagian kekuatan di wilayah alam dewa ketiga akan berubah dari 2 aula, 3 gerbang, dan 10 sekte saat ini. Itu menjadi 2 aula, 3 gerbang, 1 sekte besar, dan 9 sekte kecil. Bahkan mungkin karena festival antara Sekte Wushen dan Wu Yun. Sekte Wushen bahkan mungkin akan diusir. Semakin dia memikirkannya, Ji Dao semakin merasa tidak nyaman. Semakin dia merasa tidak nyaman, semakin dia ingin menemukan cara untuk menyelesaikan masalahnya. Namun setelah dipikir-pikir, bagaimana masalah ini bisa diselesaikan? Tampaknya hanya ada satu cara. Singkirkan Wu Yun dan yang lainnya. Tanpa Wu Yun dan yang lainnya, gagasan Sekte Suixin untuk meminjam kekuasaan akan sia-sia. Sebenarnya ada banyak solusi untuk mengatasi masalah ini. Faktanya,
Wu Yun dan yang lainnya tidak pernah berpikir untuk menghancurkan Sekte Wushen atau semacamnya. Setidaknya belum. Selama Liu Xifeng atau Sekte Wushen tidak pernah datang memprovokasi mereka lagi. Namun nyatanya, Jidao melakukan sesuatu yang sangat bodoh. Dia menemukan Liu Xifeng. Ketika Liu Xifeng mengetahui bahwa Jidao telah mengetahui segalanya, dia langsung ketakutan. Takut dihukum pedang. Tapi dia tidak menyangka Jidao tidak hanya tidak menghukumnya, tapi bahkan bertanya apakah dia ingin membalas dendam. Saya pikir, Guru Sekte, saya ingin membalas dendam. Ketiga bajingan itu menyebabkan saya melumpuhkan kultivasi sepupu saya dengan tangan saya sendiri. Kebencian ini tidak dapat didamaikan dan saya akan membalasnya sampai mati. Liu Xifeng berkata dengan gigi terkatup. Oke, bagus sekali. Yang aku butuhkan adalah keberanianmu. Jidao mengangguk puas. Di saat yang sama, Jidao tidak menyembunyikan pikirannya. Dia berkata langsung kepada Liu Xifeng, rekan-rekan saya, sesama kultivator, orang-orang dari Sekte Wushen, terserah Anda untuk memilih. Pada hari pertunangan mereka dalam 3 hari, saya ingin Anda mengajak orang membuat masalah. Hasil terbaiknya adalah ambil kesempatan ini untuk membunuh ketiga bajingan kecil itu secara langsung. Ya, terima kasih atas bantuan Anda, pemimpin sekte. Liu Xifeng menjawab berulang kali. Tapi, Jidao tiba-tiba berkata, Liu Xifeng, ingat ini. Kejadian ini terjadi karena kamu, jadi kamu harus bertanggung jawab. Selama tidak ada pelanggaran, kamu dapat menggunakan sumber daya manusia Sekte Wushen manapun. Tapi satu hal adalah, semua ini adalah keputusanmu. Aku mundur, aku tidak tahu apa-apa. Sudah selesai, kelebihan dan kekurangannya akan seimbang, dan bahkan Sekte Wushen akan mengingatmu atas pencapaian besarmu. Tetapi jika gagal, masalah ini murni dendam pribadi Anda dan tidak ada hubungannya dengan Sekte Wushen saya. Bahkan, saya mungkin akan berdiri sendiri dan memenggal kepala Anda. Apakah Anda bersedia? Jika kamu bersedia, bersumpahlah. Mendengar ini, Liu Xifeng sedikit terkejut. Dia sudah mengetahui maksud dari perkataan Jidao. Itu hanya bisa berhasil, bukan gagal. Begitu dia gagal, dia akan ditinggalkan oleh Sekte Wushen. Dapat dikatakan bahwa begitu Anda memulainya, ini adalah jalan yang tidak ada jalan untuk kembali. Jika dia takut, dia harus mengatakan tidak sekarang. Namun, Liu Xifeng juga mengetahuinya di dalam hatinya. Jika dia berani menolak, maka yang akan dia hadapi adalah hukuman pedang ekstrim. Mungkin, dia masih belum bisa mempertahankan posisinya sebagai penatua. Balas dendam bahkan lebih sia-sia. Dalam hal ini, tidak ada jalan keluar, jadi mengapa tidak bertaruh? Master Sekte, saya, Liu Xifeng, bersumpah kepada Tuhan bahwa Anda tahu apa yang terjadi hari ini dan saya mengetahuinya. Jika gagal, saya, Liu Xifeng, akan memikul tanggung jawab sendiri dan tidak ada hubungannya dengan Master Sekte atau Sekte Wushen. Oke, bagus sekali. Jidao mengangguk puas. Jalan. Namun, Master Sekte, dalam 3 hari, aku harus meminjam murid dekatmu, Blade. Jidao sedikit terkejut. Dia sedikit terkejut, tapi dia bisa memahaminya. Namun, Dao Feng, sebagai murid dekatnya, sebagai generasi muda dari Sekte Wushen, adalah seorang jenius yang paling kuat. Bahkan generasi muda di antara 10 sekte dianggap yang terbaik. Jika gagal, itu akan melibatkan bilahnya. Kehilangan pedang sama dengan kehilangan pilar generasi muda bagi Sekte Wushen. Sekte Wushen tidak mampu menanggung akibat ini. Oleh karena itu, hal tersebut harus diperhatikan dan diperhatikan. Pada saat ini, Jidao juga mulai menyesal bahwa dia seharusnya tidak berjanji pada Liu Xifeng sekarang dan mengizinkannya menggunakan tenaga apapun dari Sekte Wushen. Tapi ini Liu Xifeng. Dia mungkin juga melihat kekhawatiran Jidao. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Master Sekte, jangan khawatir. Anda dan saya bisa melihat bakat dan kekuatan Blade. Jika berada di area alam dewa kedua, pertama, mungkin generasi muda kita tidak akan bisa dibandingkan dengan mereka yang berasal dari luar wilayah penggarap. Tetapi di wilayah alam dewa ketiga kita, sebenarnya tidak ada perbedaan. Yang kita khawatirkan hanyalah tuan di belakang mereka. Tetapi jika itu adalah pedangnya yang mengambil tindakan,
bahkan jika tuan mereka datang, apa yang akan terjadi? Atau apakah Master Sekte merasa bahwa dengan kekuatan pedangnya, dia tidak dapat menghadapi para bajingan yang baru saja tiba di wilayah alam dewa ketiga dan apakah tidak lebih dari setengah langkah ke dunia? Jidao tidak menjawab, tapi dia juga tidak menolak. Dia ragu-ragu. Kata-kata Liu Sifeng agak menyentuh hatinya. Memang benar, dia pasti bisa mempercayai pedang itu. Tapi, setelah pergulatan batin yang panjang, Jidao akhirnya setuju. Dia mengangguk dan berkata, "Baik, Penatua Liu, saya setuju untuk meminjamkan Anda bilahnya. Namun, jangan biarkan bilahnya mengambil tindakan kecuali benar-benar diperlukan. Karena, tidak banyak orang yang mengetahui secara pasti kekuatan dari pedang tersebut. Pedang sekarang, jadi aku masih menyimpannya. Kekuatan tersembunyinya memiliki kegunaan lain. Jika benar-benar mencapai titik itu, tidak akan terlambat untuk membiarkan Blade mengambil tindakan." "Terima kasih, Master Sekte." Liu Sifeng dengan cepat menyerahkan tangannya dan mengangguk, "Pisau adalah keuntungan terakhir, Master Sekte, jangan khawatir. Hanya beberapa bajingan itu, mungkin Dao Feng tidak perlu mengambil tindakan secara pribadi sama sekali." Pada saat ini, Liu Sifeng dan Jidao sedang berdiskusi. Wu Yun, Ming Yi dan lainnya dari Sekte Suixin tidak mengetahui hal ini. Mungkin mereka menduga Liu Sifeng tidak akan menyerah, tetapi mereka juga tidak menduga bahwa Sekte Wushen akan membantunya. Mungkin dia juga menduga bahwa Sekte Wushen akan membantu mereka, tetapi dia tidak berpikir bahwa rekan atau kultivatornya di level yang sama dapat bersaing dengan mereka. Mereka adalah pendatang baru dan tidak tahu banyak tentang wilayah alam dewa ketiga. Saya tidak pernah menyangka bahwa Sekte Wushen benar-benar memiliki bakat seperti Blade, dan kekuatan tempur mereka tidak akan lebih lemah dari para jenius luar angkasa ini, dan mereka bahkan mungkin menjadi monster super yang lebih kuat. Bab 2498, datang ke rumah untuk menikah. 3 hari berlalu dengan tergesa-gesa. Tidak peduli apa, hari ini jelas merupakan hari yang sangat meriah bagi Sekte Suixin. Karena hari ini adalah hari di mana tetua Sekte Suixin, Feng Piao-Piao, dan Ming Yi bertunangan. Meski sebuah pertunangan tidak seserius pernikahan, namun ucapan selamat tetap perlu diberikan. Namun, justru karena tidak seserius pernikahan, setelah mempertimbangkannya dengan cermat dan agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu, Ming Yi tidak memberi tahu tuannya tentang masalah tersebut untuk saat ini. Tunggu hingga upacara pernikahan di masa depan, dan kemudian beritahu guru untuk datang sendiri. Dia juga mendiskusikan masalah ini dengan Feng Piao-Piao, dan Feng Piao-Piao mengatakan dia tidak keberatan. Adapun Sui Yue, tetua dari Sekte Suixin, meskipun dia agak kecewa. Lagi pula, jika dia bisa bertemu dengan pembangkit tenaga listrik tingkat suci, bahkan jika dia tidak memperoleh apapun, itu pasti akan meningkatkan prestise Sekte Suixin di wilayah alam dewa ketiga. Tapi sekarang Ming Yi dan Feng Piao-Piao telah memutuskan, dia tidak bisa berkata banyak. Sekte Suixin saat ini sangat ramai. Setidaknya ratusan sekte, besar maupun kecil, mengirimkan perwakilannya untuk menghadiri ucapan selamat tersebut. Menjelang siang, hampir semua orang yang seharusnya datang sudah tiba. Seluruh aula pertemuan Sekte Suixin yang luas sangat padat sehingga hampir bisa dikatakan kedap air. Sekelompok pejabat senior dari Sekte Suixin hadir. Wu Yun, Lin Yi, dan Tao Su Chong juga ada di sana. Ming Yi Feng Piao-Piao, mengenakan jubah pernikahan, berdiri di tengah ruang pertemuan. Meski tidak perlu tunduk pada langit dan bumi seperti menikah, beberapa upacara pertunangan juga diperlukan. Dapat dikatakan bahwa Sekte Suixin saat ini sangat hidup. Mungkin setiap orang yang hadir mempunyai pemikiran batin yang berbeda-beda. Ada kejutan, ketidakjelasan, dan kegembiraan, tapi kebanyakan tidak ada niat jahat. Lagi pula, tidak ada yang ingin menyinggung Sekte Suixin, apalagi menyinggung kultivator luar yang mendapat dukungan dari master tingkat suci. Namun semua yang hadir tidak memiliki niat buruk, karena orang yang berniat buruk belum datang. Saat siang hari ini, upacara pertunangan baru saja berakhir. Ini bahkan bukan waktunya untuk melakukan hal lain. Lalu aku baru saja mendengar suara dingin datang dari luar. Hahaha, Sekte Suixin benar-benar hidup hari ini.
Semua orang yang hadir tercengang saat mendengar suara ini. Karena semua orang bisa mendengar bahwa suara ini penuh dengan niat jahat. Namun bagi yang lain yang belum mengetahuinya, mungkin saja bingung. Dan bagi mereka yang mengetahuinya, wajah pejabat senior Sekte Ru Suisin, serta Wu Yun dan lainnya, tiba-tiba menjadi gelap. Karena Liu Sifeng lah yang baru saja berbicara. Dan mereka tidak menyangka Liu Sifeng benar-benar akan mengajak seseorang untuk menikah. Lihat Liu Sifeng dan lainnya yang mengancam. Setiap orang yang berkerumun di luar aula pertemuan menyingkir. Wu Yun dan yang lainnya melirik Liu Sifeng dan yang lainnya. Kecuali Liu Sifeng, yang lainnya adalah kultivator yang telah mencapai alam setengah langkah Qian Kun. Ada orang tua dan ada pula anak muda. Tetapi ada juga seorang pemuda dengan mata dingin, dan Wu Yun tidak dapat melihat melalui kultivasinya. Namun, hal itu bisa dilihat hanya dengan sekali pandang. Hari ini, Liu Sifeng memang ada di sini untuk menimbulkan masalah. Penatua Liu, hari ini adalah hari besar pertunangan Penatua Feng dari Sekte Suixin. Jika Anda datang untuk memberi selamat kepada saya atas nama Sekte Wushen, saya, Sekte Suixin, akan menyambut Anda. Tetapi jika Anda memiliki niat lain, saya maaf, silakan segera pergi. Su Yue secara alami melihat niat Liu Sifeng. Yang pertama adalah terbang dan berhenti di depan Liu Sifeng dan yang lainnya. Di saat yang sama, dia juga tanpa basa-basi dan langsung mengeluarkan perintah penggusuran. Haha, Tuan Sui, Anda tidak perlu bersikap terlalu sopan. Karena hari ini adalah hari pertunangan para tetua sekte Anda, pantas bagi saya untuk memberi selamat kepada Anda atas nama Sekte Wushen. Tapi selain selamat, saya juga ingin melakukan sesuatu yang lain. Tentu saja, mengatakan bahwa hal itu menyebabkan masalah, bahwa Master Sui melebih-lebihkan. Meskipun Anda dan saya berasal dari sekte yang berbeda, kami juga berasal dari sekte yang sama, dan kami harus melakukannya belajar satu sama lain. Ini wajar saja, Liu Sifeng berkata dengan suam-suam kuku. Tetapi begitu dia selesai berbicara, Feng Piao menghampiri dan berkata dengan dingin. Ayo berkompetisi di hari pertunanganku. Itu bagus. Kalau begitu aku ingin melihat seberapa kuat dirimu Liu Sifeng. Setelah mengatakan itu, dia hendak mengambil tindakan. Penatua Feng, Anda dan saya tidak perlu melakukannya. Lupakan saja, saya akan langsung ke pokok permasalahan. Saya mendengar bahwa sekte Anda baru-baru ini menerima beberapa penggarap dari luar wilayah kekuasaan. Setelah mendengarnya, murid sekte Wushen saya cukup tertarik dan ingin menemukan mereka. Buatlah janji untuk bertempur. Tentu saja, jika ketiga pembudidaya dari luar wilayah itu hanya pemalu, maka tidak perlu bersaing. Kata Liu Sifeng sambil tersenyum. Karena itu, niat Liu Sifeng sudah sangat jelas. Kali ini memang ditujukan pada Wu Yun dan yang lainnya. Saat ini, Ming Yi juga terbang. Dia berkata dengan suara yang dalam, kamu bisa bertanding, kamu bisa bertanding, kamu bisa bertarung sampai mati. Tapi tidak hari ini. Tunggu sampai upacara pertunangan selesai, dan besok, kamu bisa bertarung sesukamu. Besok, Liu Sifeng mencibir. Dia berkata, mengapa kamu, kultivator luar yang bermartabat, takut? Karena kita akan bertarung, mengapa kita tidak mengajak semua orang ke sini hari ini dan mengadakan kompetisi yang terbuka dan adil? Kamu, Ming Yi terdiam sesaat dan tidak punya kata-kata untuk menjawab. Bagaimanapun, adalah aturan seluruh dunia kultivasi untuk terlibat dalam pertempuran. Boleh tidak setuju, tapi jika tidak setuju, itu membuktikan bahwa Anda lemah dan takut. Akibatnya, tak terhindarkan orang-orang akan bergosip tentang Anda. Ming Yi, mundurlah dan aku akan bertarung untukmu. Orang yang berdiri adalah Wu Yun. Lin Yi juga mengikuti Wu Yun. Tapi saat ini, mata Wu Yun tidak tertuju pada Liu Sifeng. Tapi di sebelahnya, pemuda muram yang terlihat seumuran dengan dirinya. Bab 2499 kirim orang-orangmu untuk datang dan membawamu menuju kematian. Bertarung denganmu. Liu Sifeng mencibir, aku akan bertarung denganmu, tapi hari ini target murid sekte Wushenku adalah pengantin pria. Kenapa? Pengantin pria tidak takut, kan? Paman, kamu mencari kematian. Ming Yi berteriak pelan dan melangkah maju untuk bergegas ke depan.
Tapi dia dihentikan oleh Su Yue. Liu Xifeng, kamu malah memberiku roti panggang daripada memakannya. Suara Su Yue juga menjadi lebih gelap. Haha, Tuan Sui, apa maksudmu mengusirku? Liu Xifeng berkata sambil tersenyum, saya belum melakukan sesuatu yang luar biasa, ini hanya pertarungan biasa antara kekuatan sekte dan murid. Ups, bisakah itu? Apakah ketiga yang disebut penggarap ekstrateritorial ini palsu? Master Sui membuat keributan karena dia ingin pamer dan dengan sengaja mengumumkan bahwa Anda, Sekte Suixin, memiliki penggarap ekstrateritorial sehingga semua kekuatan lain dapat menghormati mereka. Apakah Anda takut dari kalian, lalu ambil kesempatan ini untuk menyingkirkan 9 sekte kami yang lain dan naik? Harus dikatakan bahwa Liu Xifeng datang dengan persiapan. Dengan kata-kata ini, semua orang di sekitarnya mulai membicarakannya. Apalagi kasus-kasus lain di antara 10 kasus tersebut juga telah memulai berbagai pembahasan. Melihat Su Yue agak sulit, Ming Yi melangkah maju dan berkata, Sekte Guru, tidak perlu bicara lebih banyak. Karena mereka sangat agresif, saya akan menerima tantangannya. Ming Yi. Feng Piao-Piao memanggil dengan lembut, tetapi Ming Yi tidak berhenti. Dia melanjutkan, Liu Xifeng, dengarkan baik-baik, ini adalah pertarungan hidup dan mati. Tak satu pun dari orang yang Anda bawa hari ini bisa kembali. Liu Xifeng langsung sangat gembira ketika Ming Yi mengambil inisiatif untuk menyebutkan pertarungan hidup dan mati. Inilah tujuan kedatangannya ke sini kali ini. Namun setelah mendengar ini, ekspresi Feng Piao-Piao dan Su Yue segera berubah. Ming Yi, Wu Yun dan yang lainnya tidak saling mengenal, tapi Su Yue dan yang lainnya saling mengenal. Tidak ada masalah besar dengan yang lainnya. Tapi pedang ini juga ada di sini. Mereka tahu kekuatan Blade. Wajah Su Yue menjadi gelap, dan dia memanggil seorang tetua di sampingnya, pergi dan panggil Jiulong dan minta dia untuk berhenti mengasingkan diri untuk sementara waktu. Jiulong. Mendengar nama ini, semua orang yang hadir sedikit terkejut. Bahkan ekspresi pedangnya menjadi gelap. 9 naga, seperti Dao Feng, termasuk di antara peringkat teratas dari 10 sekte, salah satu orang paling berbakat. Kekuatannya tidak lebih lemah dari pedangnya. Dan Liu Xifeng juga berbicara tepat waktu. Sekte Master Sui, sudah kubilang padamu bahwa tujuan utama datang ke sini kali ini adalah untuk menantang ketiga kultivator ini dari luar wilayah. Adapun Jiulong, murid sektemu. Haha, tentu saja itu mungkin, tapi kita harus mengakhiri kali ini dulu. Ini adalah aturan yang membutuhkan pertarungan untuk mengeluarkan 9 naga. Menurutku Master Sui lebih tahu dariku, kan? Tentu saja, jika mereka bertiga mengaku kalah dan mohon ampun, maka tidak perlu bertarung, tetapi mereka bisa membiarkan 9 naga keluar. Kamu sedang bermain api. Sui Yue berbisik dengan marah. Tapi dia tidak punya bantahan, apa yang dikatakan Liu Xifeng memang benar. Karena Liu Xifeng lah yang datang untuk meminta perlawanan, terserah pada Liu Xifeng dan yang lainnya untuk memutuskan dengan siapa mereka ingin bertarung. Ini adalah aturan wilayah alam dewa ketiga. Jika Anda tidak yakin, Su Yue juga dapat membawa orang ke Sekte Wushen untuk berperang dan memerintahkan siapapun sesuka hati. Selama pihak lain tidak menyerah dan menyerah, mereka dapat menerima pertarungan tersebut tanpa syarat. Ming Yi, jangan impulsif, pedang ini. Dengan cepat, Feng Piao-Piao memberitahu Ming Yi tentang kekuatan dan situasi pedang itu. Tapi Ming Yi tetap tidak ragu-ragu. Dia maju selangkah dan berkata dengan lantang, baiklah kalau begitu, biarkan kita bertiga menerima tantangan ini. Setelah mengatakan ini, dia melirik ke arah Wu Yun dan Lin Yi. Wu Yun dan Lin Yi juga mengambil langkah maju dan bertarung berdampingan dengan Ming Yi. Dengarkan baik-baik, Liu Xifeng, setiap pertempuran kali ini adalah pertarungan hidup dan mati. Kecuali kamu, tidak ada orang yang datang hari ini yang bisa kembali ke Sekte Wushen. Orang yang berbicara adalah Wu Yun. Saat ini, Wu Yun juga memiliki niat membunuh dan terpaksa menunjukkan kemarahannya yang sebenarnya. Dia sebenarnya tidak ingin melakukan sesuatu yang terlalu keterlaluan di upacara pertunangan Ming Yi. Tapi Liu Xifeng sepertinya tidak siap memberi mereka jalan keluar. Pada saat yang sama,
Ming Yi juga dengan singkat dan jelas memberitahu Wu Yun dan Lin Yi situasi tentang pedang yang diperkenalkan oleh Feng Piao dan dia dengan suara rendah. Tapi Wu Yun dan Lin Yi hanya tersenyum ringan. Tidak peduli siapa dia, jika dia berani datang, aku akan membunuhnya. Jangan khawatir, Blade, aku akan melawannya, kata Wu Yundao. Kalau begitu semuanya, tolong pindah ke arena seni bela diri Guizhong. Liu Xifeng berkata dengan puas setelah rencananya berhasil. Mendengar ini, semua orang menuju arena seni bela diri Sekte Suixin. Sebelum pergi, Wu Yun dan pedangnya saling memandang. Mata kedua orang itu saling bertautan di udara. Dua niat membunuh yang tak terlihat berbenturan di udara. Wu Yun bisa merasakan kekuatan pedang ini memang sangat kuat. Mungkin dia bahkan yang terkuat di antara rekan-rekannya yang pernah dia temui. Dan apakah itu penjelasan yang diberikan Ming Yi barusan atau perasaannya sendiri? Tidak ada keraguan bahwa ini telah terkonfirmasi. Dia yakin baik Ming Yi maupun Lin Yi tidak cocok dengan pedang ini. Bahkan dia sendiri kecil kemungkinannya untuk menang. Namun, karena kami sudah dipaksa sampai titik ini, kami hanya bisa melawan, tidak ada jalan keluar. Belum lagi pedangnya, bahkan jika Liu Xifeng berani mengajaknya berkelahi, dia tidak akan ragu-ragu. Sekte Suixin, arena seni bela diri. Setiap orang yang datang untuk menghadiri upacara pertunangan hari ini sudah pindah ke sini. Karena kejadian itu terjadi secara tiba-tiba, tidak banyak orang luar yang mengetahuinya. Oleh karena itu, nyatanya tidak banyak orang yang menyaksikan pertarungan saat ini. Hanya beberapa ribu orang. Namun, ribuan orang ini mencakup seluruh wilayah alam dewa ketiga, termasuk 10 sekte, dan hampir semua kekuatan di bawah 10 sekte. Pertarungan ini lebih dari sekedar dendam pribadi. Hal ini juga terkait dengan reputasi Wu Yun dan ketiganya di wilayah alam dewa ketiga di masa depan. Jika mereka memenangkan pertempuran ini, ketiganya akan segera menjadi terkenal di seluruh alam dewa ketiga. Bahkan mungkin membuat khawatir 3 gerbang dan 2 aula di atas 10 sekte. Dan jika gagal, maka jalur budidaya mereka bertiga akan tetap di sini selamanya. Dua saudara, aku pergi dulu, aku akan mencoba keterampilan mereka. Ming Yi berkata dengan suara yang dalam di arena seni bela diri. Kemudian dia terbang dan langsung menuju ke panggung pertarungan. Dia berbalik dan menunjuk dengan marah ke arah Liu Xifeng. Kirimkan orang-orangmu untuk bangkit dan mati. Bab 2500 tidak lebih dari itu. Kata-kata Ming Yi membuat Liu Xifeng tertawa terbahak-bahak. Zap, kamu sangat ingin mati. Ain, naik dan coba, kamu tidak lemah. Ingat, di pertarungan pertama ini, kamu harus menunjukkan momentum dan gayaku. Biarkan orang luar ini tahu. Kamu tahu, di area alam dewa ketigaku, Sekte Wushenku, aku tidak semudah itu untuk diajak main-main. Ain mengangguk dari sisinya. Ain sebenarnya adalah seorang yang berpengaruh. Tapi sudah beberapa tahun sejak dia naik. Setelah menerima batu darah ilahi sebagai hadiah dari Sekte Wushen, ia berhasil bergabung dengan Sekte Wushen. Sekarang tingkat kultivasinya berada di tingkat kelima dari alam semesta setengah langkah. Masuk akal jika dia setuju dengan aturan pertempuran. Dalam setiap alam besar, 5 tingkat pertama adalah 1 tingkat. 4 level terakhir adalah 1 level. Selama mereka berada dalam level ini, tidak peduli berapa usia mereka, mereka dapat saling menantang. Selain level ranah, ada juga usia. Seperti pedang itu, tidak peduli seberapa kuatnya dia, selama usianya tidak lebih dari 5 tahun dari Wu Yun dan yang lainnya, dia dapat dianggap berasal dari generasi yang sama. Mereka juga bisa saling bertarung. Adapun orang yang datang hari ini, kekuatan Ain harus dianggap sebagai salah satu 3 teratas di Sekte Wushen. Begitu dia mengambil tindakan, Liu Xifeng memanggil Ain, dan itulah yang dia katakan. Dia akan mendapatkan jackpot secara langsung. Saat Ain naik ke atas panggung, Ming Yi meliriknya dengan acuh tak acuh. Segera, budidayanya terungkap. Meski ada tekanan, saya tidak merasa itu ancaman. Hanya setengah langkah menuju alam semesta tingkat kelima bukanlah musuh yang tangguh. Dan momen ketika Ain melepaskan kekuatan magis ilmu bela dirinya. Keyakinan Ming Yi meningkat secara eksponensial.
Kekuatan magis silat Ain ini adalah kemampuan yang disebut Ghost Mist Phantom. Pada saat ini, lapisan keberadaan seperti kabut tebal mulai menyebar di sekitar Ain. Jika dilihat sekilas, sosok Ain tampak langsung tersembunyi di dalamnya. Ini adalah kemampuan seni bela diri seperti serangan diam-diam. Kelihatannya mewah, tetapi kenyataannya, dalam peringkat semua kekuatan magis seni bela diri, tidak mungkin untuk menentukan apakah itu termasuk yang terakhir. Tapi yang pasti tidak diberi peringkat. Dibandingkan dengan Ming Yi, Tao Jiwa Surgawi, yang menempati peringkat 10 besar seni bela diri, hal ini tidak layak untuk disebutkan. Tidak hanya Ming Yi yang mengetahui hal ini. Ain sendiri juga mengetahuinya. Oleh karena itu, ketika dia melihat jalan jiwa Ming Yi, dia sedikit terkejut. Tentu saja, itu hanya hening sejenak. Bagaimanapun, dia sudah lama mendengar Liu Xifeng berbicara tentang seni bela diri Ming Yi, jadi dia secara alami sudah siap secara mental. Apalagi meski ia relatif kalah dalam hal ilmu bela diri dan kesaktian. Namun setidaknya, dalam hal budidaya, ia memiliki keunggulan absolut. Qian Kun setengah langkah tingkat kelima, melawan Qian Kun setengah langkah tingkat pertama, bukankah itu hanya lelucon? Namun, Ain berpikir begitu sederhana karena dia tidak pernah berperang melawan pihak luar. Saya tidak tahu seberapa kuat para kultivator luar. Meskipun tingkat kultivasinya beberapa tingkat lebih rendah, 9 meridiannya meledak dan tubuhnya memiliki cadangan kekuatan suci yang lebih kuat. Faktanya, kesenjangan budidaya yang kecil ini dapat diabaikan secara luas. Padahal Ain ini juga mempunyai 7 meridian. Namun dibandingkan dengan ledakan 9 meridian Ming Yi, itu masih jauh lebih rendah. Saat dia memikirkannya, Ain memimpin. Serangannya bergantung sepenuhnya pada kabut hantu yang mengelilinginya. Seluruh orang tersembunyi dalam kabut hantu ini, sehingga sulit bagi orang untuk mengetahui lokasi spesifiknya. Serangan diam-diam ini berhasil. Segera, kabut hantu di sekitar Ain terlepas. Lalu aku melihat bahkan Ming Yi pun terbungkus di dalamnya. Bagi semua penonton, arena pencaksilat saat ini hanya terlihat diselimuti kabut hantu. Namun posisi dan tindakan pasti dari kedua orang tersebut sudah tidak terlihat lagi. Pupil Feng Piao-Piao mengecil dan ekspresinya tegas. Dalam hatiku, aku cukup khawatir. Meskipun Wu Yun dan Lin Yi juga khawatir. Namun, mereka percaya dengan kemampuan Ming Yi. Itu hanya Ain. Jadi seharusnya tidak ada masalah. Di panggung pertarungan, di tengah kabut hantu. Awalnya, mata Ming Yi memang terpesona dan dia tidak bisa melihat apapun di sekitarnya dengan jelas. Namun, menutup matanya tidak bisa menutupi telinganya. Bahkan tidak bisa menutupi keenam inderanya kecuali matanya. Melalui gerakan di sekitarnya, seseorang dapat dengan jelas mendengar bahwa Ain sedang berkedip cepat di kabut hantu, menunggu kesempatan untuk menyerang. Ngomong-ngomong, kecepatan Ain sebenarnya sangat cepat. Apalagi dengan bonus kabut hantu ini, benar-benar seperti hantu. Namun trik semacam ini sebenarnya hanya kekanak-kanakan bagi Ming Yi. Dengan kata lain, jalan jiwa surgawi Ming Yi sendiri memiliki cara tertentu untuk menahan kemampuan ini. Jika itu adalah Lin Yi, metode pemusnahannya akan jauh lebih sulit jika dia tidak memiliki kendali atas kabut hantu. Tapi jalan jiwa surgawi Ming Yi tidak. Yang disebut jiwa surgawi itu sendiri adalah kemampuan seni bela diri yang menyerang tubuh sendiri dengan kuat. Apakah kamu di sini? Haha. Tiba-tiba, Ming Yi menatap dan berbisik. Dia bisa mendeteksi suara yang datang dari sisi kiri. Itu sangat cepat dan sangat tersembunyi, tapi dia masih bisa menangkap pergerakannya dengan segera. Jangan ragu-ragu. Pukulan langsung. Pada saat yang sama, dia berteriak keras, perlindungan tubuh Tianhun, gelombang ledakan. Ini adalah keterampilan bela diri Tao yang pernah dia gunakan sebelumnya ketika dia dan Wu Yun dan yang lainnya bertarung melawan naga langit darah. Tiba-tiba yang terdengar hanyalah suara gemuruh. Kekuatan mengerikan dengan cepat menyapu sekeliling. Sebuah pemandangan luar biasa terjadi. Kabut hantu yang memenuhi arena seni bela diri langsung terguncang oleh kekuatan tersebut. Ming Yi mundur beberapa langkah dan menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan energi dan darah di tubuhnya. Bagaimanapun, tingkat kultivasi Ain masih lebih kuat darinya, jadi dia tidak terluka oleh serangan ini. Tapi,
Lihat lagi Ain itu. Anda bisa tahu bahwa dengan gerakan ini, Mingyi menang. Ain bukan sekadar hantu kabut yang langsung terhempas. Rakyatnya juga langsung terpesona oleh Mingyi. Dia jatuh ke platform pertempuran dan mengeluarkan seteguk darah. Namun dia segera berdiri. Namun ternyata dia gagal. Adegan ini juga mengejutkan semua orang. Kabut hantu mengaburkan apa yang baru saja terjadi, dan tidak ada yang melihat prosesnya. Namun, hasilnya sudah terlihat. Ain dikalahkan seketika dengan satu gerakan. Namun, saat semua orang terkejut dengan ini, saya melihat Mingyi tiba-tiba naik ke udara. Kekuatan Tianhun meledak, dan seluruh orang itu seperti binatang buas, meledak langsung ke arah Ain yang baru saja memanjat dan berdiri kokoh. Jangan beri lawan Anda kesempatan untuk bernapas. Setelah berada di atas angin, Mingyi segera mengambil tindakan lagi. Pukul selagi setrika masih panas, dia ingin langsung membunuh Ain.